Bab 45. Kamu bisa mati. Hoho, nak, aku akan mengurusmu dulu, lalu aku akan memanen wanitamu. Bandit seperti menara besi itu memegang belati di tangannya, menyeringai dan mendekat langkah demi langkah untuk membunuh Kenzi secara langsung. Melihat orang ini mendekatinya, pikiran Kenzi berpacu. Dia tidak takut menghadapi gangster arogan ini. Di matanya, orang ini hanya mengirim dirinya untuk mati di tangannya. Tapi yang benar-benar membuat Kenzi merasa terancam adalah pria lain yang bersembunyi di hutan lebat di sebelah kiri. Dia bisa merasakan bahwa orang yang tersembunyi itu seperti pria penembak jitu yang mengintai di kegelapan. Mungkin dia sedang menggunakan pistol untuk membidik dirinya sendiri secara diam-diam saat ini. Setelah memikirkan itu, dua orang yang tiba-tiba muncul di sini pasti terkait dengan saudara tirinya yang pernah disebutkan Jaden Blue. Yang mereka inginkan pastilah dirinya sendiri, dan Aurora Bliss bukanlah tujuan utama mereka. Kenzi, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Aurora Bliss merasa semakin takut. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya gemetar tidak bisa dia tahan untuk sementara waktu, dan dia merasa bingung bahkan saat dia akan mengambil langkah. Dihadapkan dengan pertanyaan panik Aurora Bliss, Kenzi tidak menjawab. Dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bergerak, tegas dan cepat, dan berlari menuju hutan lebat di sebelah kiri. Kenzi, apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Bajingan, kembalilah padaku. Aurora Bliss dikejutkan oleh pelarian tiba-tiba Kenzi. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini begitu penakut dan pengecut. Tanpa berkata apa-apa, dia meninggalkan dirinya di belakang dan hanya peduli tentang hidupnya sendiri. Mungkinkah dia ingin menggunakan istrinya untuk menyeret bandit dan melindungi dirinya sendiri? Pelarian tiba-tiba Kenzi membuat bandit seperti menara besi itu tertegun sejenak. Seperti Aurora Bliss, gangster itu tidak menyangka bahwa Kenzi akan meninggalkan wanitanya dan melarikan diri. Dia memandang Aurora Bliss di depannya, dan kemudian pada Kenzi yang melarikan diri. Setelah berjuang sebentar, dia akhirnya mengumpat, meninggalkan Aurora Bliss dan mengejar Kenzi. Bagaimanapun, tugasnya adalah berurusan dengan Kenzi, bukan Aurora Bliss. Meskipun Aurora Bliss cantik dan menawan, dia hanya bisa menangkap Aurora Bliss untuk dimainkan setelah menyelesaikan tugasnya. Melihat bandit kuat itu meninggalkan dirinya dan mengejar Kenzi, Aurora Bliss terkejut untuk waktu yang lama, tidak tahu mengapa ini terjadi. Gangster itu, bukankah dia ingin merampok dirinya? Mengapa meninggalkan dirinya dan justru mengejar Kenzi? Aurora Bliss tidak bisa menebak untuk sementara waktu, dia juga tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan dengan cepat meninggalkan tempat berbahaya ini. Jauh di dalam hutan, Kenzi berlari cepat. Seperti yang telah dia tebak, ada seorang pria kurus dengan topi berpuncak yang sedang merangkak di sarang rumput saat ini, dengan mantap membidiknya dengan sebuah teropong. Kamu cukup baik, kamu tahu bahwa aku bersembunyi di sini. Pria kurus itu melihat Kenzi berlari ke arahnya, seringai arogan keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak peduli posisinya telah ditemukan oleh Kenzi, dia tidak bergerak, malah dia membidikkan pistolnya lebih stabil. Dengan sebuah kepulan, pistol itu menembak. Pria kurus itu seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus, dia tidak ingin menembak Kenzi sampai mati, tetapi ingin melumpuhkan kaki Kenzi terlebih dahulu. Tapi saat dia menarik pelatuknya, Kenzi sepertinya tahu bahwa dia akan menembak, dan sosoknya yang berlari tiba-tiba berubah arah, menghindari tembakan. Pria kurus itu sedikit terkejut, reaksi Kenzi terlalu sensitif dan cepat, yang membuatnya merasa kaget luar biasa. Harus diketahui, keahlian menembaknya, dia adalah salah satu yang terbaik di lingkaran pembunuh bayaran. Dia telah melakukan ribuan misi penembak jitu dan tidak pernah melewatkan satu tembakan pun. Melihat sosok Kenzi semakin dekat, pria kurus itu mengambil pistolnya lagi, membidik dadanya, dan melepaskan tembakan kedua tanpa ragu-ragu. Namun, tembakannya masih meleset. Kenzi melompat dan meliuk dengan cepat, tepat waktu, menghindari tembakan dengan kecepatan yang tidak berkurang. Pria kurus itu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, merasa kedinginan di sekujur tubuhnya.
Reaksi Kenzi sangat luar biasa. Dia sepertinya telah menghitung sebelumnya kapan dia akan menembak, dan kemudian menghindarinya dengan kecepatan kilat. Penilaian yang akurat dan kecepatan reaksi yang begitu cepat telah melampaui kognisinya. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menembakkan tembakan ketiga. Melihat bahwa Kenzi sudah bergegas ke depan, pria kurus itu mengeluarkan belati dan melompat keluar dari sarang rumput. Ketika mereka tatap muka, Kenzi dengan cepat meraih pisau pendek di tangannya, melambaikan tangannya, dan memotong lengan kirinya. Ah! Pembunuh kurus itu jatuh ke tanah, menahan rasa sakit, dan menatap Kenzi dengan kesal. Pada saat ini, bandit seperti menara besi mulai menyusul Kenzi, dan dia masih lebih dari 10 meter jauhnya. Gangster yang seperti menara besi itu dapat melihat dengan jelas bahwa saat Kenzi bertatap muka dengan pria kurus itu, dia menyelesaikan seluruh proses meraih pisau dan mengayunkannya dengan mulus. Dan pria itu benar-benar tak bisa membendungnya. Kekuatan yang begitu menakutkan, sangat menakutkan sehingga kulit kepalanya mati rasa. Tepat ketika gangster itu tertegun untuk waktu yang singkat, Kenzi sudah mengangkat tangannya, dan belati di tangannya melesat menjadi cahaya dingin yang cepat, mengenai tenggorokan gangster itu. Pria kuat seperti menara itu jatuh telentang ke tanah, tangannya dengan erat mencekik tenggorokannya yang berlumuran darah, matanya melebar ngeri, dan dia tidak menyangka pria sia-sia ini ternyata kuat sampai dia mati. Kenzi tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya, atau bahkan tidak menatap matanya, hanya membunuhnya dalam sekejap. Gangster seperti menara besi itu mati, tetapi matanya masih terbuka dengan ngeri. Pada saat-saat terakhir hidupnya, dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah bertemu Kenzi lagi di kehidupan berikutnya. Pria penembak jitu, yang terluka dan jatuh ke tanah, melihat bahwa rekannya yang masih lebih dari 10 meter dari Kenzi, dengan mudah dibunuh oleh Kenzi dengan pisau terbang. Akurasi dan kecepatannya bahkan lebih efisien daripada senjata api. Pada saat ini ada ketakutan yang mendalam di matanya. Pria penembak jitu itu tahu bahwa dia sudah selesai, dan di depan pria bernama Kenzi ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Kenzi memandangi pria penembak jitu yang jatuh ke tanah, matanya dingin. Aku punya pertanyaan, aku ingin bertanya padamu. Jika kamu menjawab pertanyaanku dengan mudah, kamu akan bebas. Jika kamu tidak mau menjawab pertanyaan saya, percayalah, Anda masih akan mengatakannya pada akhirnya, tetapi Anda akan mati sangat menyakitkan. Kenzi meraih ke samping dengan 5 jari sesuka hati, dan batang keras pohon mati di sampingnya tiba-tiba berputar dan meledak, dan seluruh pohon mati terbanting ke tanah. Pria penembak jitu itu tahu di dalam hatinya bahwa jika Kenzi menggunakan trik ini untuk menangani dirinya sendiri, dia tidak akan memiliki satu tulang pun yang utuh di sekujur tubuhnya, dan akan sangat menyakitkan untuk mati seperti ini. Pada saat ini, hati pria penembak jitu itu sangat tersiksa. Pembunuhnya memiliki aturan tersendiri, bahwa meski dia mati, dia tidak boleh mengungkapkan informasi apapun. Tapi sekarang, dia benar-benar takut dan tidak punya pilihan sama sekali. Dia menderita untuk waktu yang lama, dan akhirnya menutup matanya dengan putus asa. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku hanya ingin mengkonfirmasi satu hal, apakah kamu dikirim oleh saudara tiriku? Pria menghela nafas dengan sedih. Setelah menghela nafas lega, dia berkata, "Ya." Kenzi mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia menendang senapan tanpa suara ke tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bisa mati sekarang." Pria penembak jitu itu melihat ke arah senapan, tetapi dia tidak berani memiliki ide sedikit pun untuk menembak dirinya sendiri. Dia tertawa sedih, meletakkan pistol ke dagunya. "Kenzi, aku meremehkanmu. Tapi lain kali, mereka tidak akan melepasmu." Dengan sebuah tembakan, pria penembak jitu itu jatuh dalam genangan darah. Bab 46. Kembali ke rumah, Aurora Bliss menatap Kenzi dengan kemarahan dan kekecewaan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria ini adalah tikus pemalu, meninggalkan dirinya dan melarikan diri sendirian. Kenzi tahu bahwa dia ingin marah padanya, tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa, tersenyum malu, dan pergi ke kamar mandi untuk menghindarinya.
Bajingan, kamu bajingan pengecut. Aurora Bliss sangat marah sehingga dia menghancurkan bantal, tapi sayangnya pria itu sudah bersembunyi di toilet, dan dia tidak punya tempat untuk mengekspresikan amarahnya. Keesokan harinya, sebelum Aurora Bliss bangun, Kenzie keluar dari rumah. Agar tidak membangkitkan kemarahan di kepala istrinya, dia bahkan tidak sarapan di rumah, tetapi pergi ke sebuah warung di pinggir jalan dan makan sarapan dengan santai. Saat melintasi jembatan, Kenzie melihat 8 Maybach hitam melintas. Konvoi berhenti, Jaden Blue turun dari mobil dan buru-buru menghadap Kenzie. Jaden Blue, bukankah aku sudah memperingatkanmu, jangan ganggu aku lagi. Melihat Jaden Blue, Kenzie berbicara dengan sangat kasar, dan bahkan matanya menjadi jauh lebih dingin. Jaden Blue ketakutan, dan matanya penuh kecemasan. Tuan Kenzie, apakah Anda baik-baik saja? Saya mendapat kabar bahwa ibu tuan kedua mengirim seorang pembunuh dan tiba di Wakanda kemarin. Kenzie mendengar apa yang dia katakan, saya sangat menghina di hati saya ketika Anda tahu berita itu, hari lili sudah dingin. Sebaiknya kau pergi dari sini, aku tidak perlu kau mengkhawatirkan urusanku. 2 pembunuh yang kukirim sudah kubunuh. Jaden Blue diam-diam terkejut saat mendengar itu, dia sudah membunuh mereka begitu cepat. Dia tahu betapa kuatnya kedua pembunuh itu, terutama yang dijuluki Viper. Dia telah melakukan ribuan misi pembunuhan, dan dia tidak pernah melewatkan satupun. Dia tidak menyangka akan dibunuh oleh Kenzie dengan begitu mudah. Melihat Kenzie ingin pergi, Jaden Blue dengan cepat menghentikannya, Tuan Kenzie, sebaiknya Anda kembali ke ibu kota bersama saya. Hanya di sisi ayah Anda akan benar-benar aman. Nada suaranya penuh kekhawatiran dan kecemasan, jelas dia sangat peduli dengan keselamatan Kenzie. Kenzie ingin mengusirnya, tetapi setelah memikirkannya, dia sedikit sopan. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya, dia adalah dia, dan aku adalah aku. Aku tidak akan pergi ke ibu kota untuk menemuinya, dan hidup atau matiku tidak ada hubungannya dengan dia. Jaden Blue merasa malu untuk sementara waktu, mengetahui bahwa dia tidak dapat membujuknya. Karena ini masalahnya, Tuan Muda Kenzie, saya akan memindahkan semua kekuatan utama Alpha Squad ke Wakanda. Anda akan menjadi Tuan Muda Alpha Squad di masa depan. Tidak peduli apapun, Alpha Squad akan melayani Anda. Dia mengeluarkan USB flash drive terenkripsi menjelaskan kepada Kenzie. Ini berisi informasi kontak, nomor ID, dan kode koneksi Alpha Squad. Anda dapat menganggap Alpha Squad sebagai organisasi intelijen khusus, hanya untuk melayani Anda dan ayah Anda. Alpha Squad akan melindungi banyak orang penting dan membantu banyak orang penting. Secara umum, kami juga akan merebut kendali mereka. Jadi pengaruh kami sangat besar, domestik dan asing, banyak orang kaya dan pejabat di bawah kendali kita, jika ada Alpha Squad. Tidak perlu. Kenzie memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku tidak butuh bantuanmu, dan aku tidak ingin menjadi bagian Alpha Squad. Saya dapat menyelesaikan urusan saya sendiri. Tapi Tuan Muda Kenzie, pernahkah Anda memikirkannya? Jaden Blue menjadi cemas. Kakak tirimu dan keluarga ibunya terlalu kuat, bahkan jika Anda memiliki kemampuan, Anda sulit berjuang sendirian. Mereka mungkin tidak dapat menjatuhkan Anda, tetapi Anda tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menyerang ibu dan istri Anda. Bahkan jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda harus pikirkan juga tentang kerabatmu. Tuan Kenzie, anggap saja aku memohon. Kamu, bahkan jika kamu tidak mau menemui ayahmu, tolong pikirkan ibumu. Jaden Blue menyerahkan USB flash drive dengan antisipasi di matanya. Kenzie merasa sangat malu ketika mendengar ini. Jaden Blue benar, bahkan jika dia tidak takut, itu tidak berarti tidak ada cacat. Jika pihak lain ingin menyerang kerabatnya, dia tidak bisa selalu menjaga mereka. Setelah berpikir beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas diam-diam. Oke, saya menerima hal ini. Karena saya adalah Tuan Muda Alpha Squad, perintah pertama adalah kirim seseorang untuk secara diam-diam melindungi ibu dan istri saya. Jaden Blue sangat gembira dan buru-buru berkata, "Iya, Tuan Muda."
Setelah pergi, Kenzi pergi ke gedung perusahaan apotek Mediclassic Pharm. Bangunan perusahaan farmasi ini tidak berada di area yang sama dengan pabrik farmasi Mediclassic Pharm. Pabrik berada di kawasan industri, sedangkan gedung kantor Mediclassic Pharm berada di pusat kawasan perkotaan yang ramai. Kebetulan periode ini adalah musim rekrutmen. Di pintu masuk gedung, banyak pria dan wanita muda berkumpul di depan papan pengumuman, melihat pengumuman rekrutmen. Kenzi tidak tahu apa yang mereka tonton, jadi dia mencondongkan tubuh dan melihat. Seorang gadis yang mempesona berjalan dengan cepat, menabraknya dan menjerit genit. "Maaf, aku menabrakmu." Kenzi buru-buru mengambil tas yang jatuh ke tanah. "Hei, Kenzi." Gadis yang mempesona itu mengenalinya, sedikit terkejut. Kenzi memandangnya dengan cermat dan mengenali bahwa gadis yang mempesona ini adalah teman sekelas SMA yang telah berada di meja yang sama dengannya selama 3 tahun, Reina Mahrez. Reina Mahrez cantik dan sangat seksi, terutama payudaranya yang besar, yang akan meledak dengan kemeja putih ketatnya. Efek visualnya sangat panas, dan itu adalah sosok berbentuk S standar. Di masa lalu, Reina Mahrez adalah gadis sekolah yang dikejar oleh banyak anak laki-laki. Setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun, Reina Mahrez mengenakan rok tempat kerja dan merias wajah yang indah, yang membuatnya semakin feminin. "Kenzi, apa yang kamu lakukan di sini, mencari pekerjaan?" Reina Mahrez mengambil kembali tas tangannya, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Meskipun dia telah berada di meja yang sama dengan Kenzi selama 3 tahun, Reina Mahrez selalu memandang rendah Kenzi, karena dia tahu betul bahwa Kenzi sangat buruk dan nilainya tidak bagus, jadi dia menganggapnya pemborosan. Jika bukan karena berada di meja yang sama, seorang dewi seperti Reina Mahrez tidak akan berbicara dengan seseorang seperti Kenzi bahkan meski dia belajar di kelas yang sama. Mampir untuk lihat-lihat saja. Kenzi tahu bahwa teman satu meja ini tidak memiliki kesan yang baik tentang dia, dan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, jadi dia dengan santai mengucapkan sepatah kata. Setelah mendengar ini, Reina Mahrez menerima begitu saja bahwa Kenzi pasti datang ke sini untuk mencari pekerjaan, dan ada sedikit godaan dan penghinaan di matanya. "Kenzi, perusahaan besar seperti Mediclassic Pharm bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki siapapun. Pendidikan Anda tidak baik, dan Anda tidak memiliki hubungan orang dalam. Anda datang ke sini untuk mencari pekerjaan, yang disebut tidak masuk akal. Tapi tidak masalah, kamu beruntung bertemu dengan teman sekelas lamamu. Saya sekarang menjadi sekretaris di perusahaan Mediclassic Pharm, dan urusan Anda dapat diselesaikan hanya dengan satu kalimat dari saya." Kata-kata itu penuh dengan kebanggaan. Kenzi memandangnya dan sedikit terdiam. Wanita ini masih sama seperti sebelumnya, merasa benar sendiri dan penuh superioritas. "Ikutlah denganku dan bantu aku dengan pekerjaanku dulu. Kebetulan aku perlu mencari kuli untuk membawa beberapa kotak." Reina Mahrez tidak mengizinkan Kenzi menolak.